Selamat malam semua. Selamat malam Indonesia. Hari ini kita akan bersama Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim selama kurang lebih 1 jam ke depan. Diskusi kita malam ini bertema nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Adapun rangkaian diskusi akan diawali dengan penjelasan dan pemaparan mengenai bahasan tema oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, mengingat diskusi malam ini ditujukan untuk membantu teman-teman kita yang non-Kristen dalam mengenal dan memahami kekristenan, maka sesi tanya jawab yang akan diprioritaskan bagi non-Kristen lebih dulu. Jadi bagi teman-teman yang Kristen, dipersilahkan menyimak melalui channel YouTube ini. Dan bila waktu nanti memungkinkan, maka moderator akan memberikan kesempatan untuk bergabung dan bertanya di link diskusi. Konsekuensi bagi yang melanggar aturan ini akan secara otomatis dikeluarkan dari ruang diskusi. Dan mohon dukungan dari teman-teman semua agar diskusi malam ini dapat berjalan dengan baik. Baik, kita akan langsung buka acara diskusi pada malam hari ini. Halo, shalom Pak Saifuddin. Ya, shalom. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Ya, Pak, sesuai dengan tema diskusi yang berjudul Nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab yang sudah ada di judul pada channel hari ini, sepintas jadi teringat nih Pak, akan ada konten di YouTube channel, kalau nggak salah dari salah satu ustadz ya Pak ya, yang mungkin masih ada hubungannya nih dengan tema kita malam ini. Baik. Kalau nggak salah itu judulnya Nabi Muhammad ada di dalam Injil. Ya. Dan ada juga konten ceramah tentang salib yang katanya ada jin kafir di dalam. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Nah, mungkin Pak Saifuddin bisa menyampaikannya. Silakan Pak. Ya. Dasar kenapa saya masuk Kristen adalah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 94. Wa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Apabila kamu, hai Muhammad, ragu tentang apa yang kami turunkan kepada engkau, kepada Muhammad, maka tanyakanlah kepada orang-orang ahli kitab, yaitu mereka yang membaca Alkitab, orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang ahli kitab itu adalah tertuju kepada semua manusia yang terlahir ke dunia ini. Semua manusia ketika sebelum ruhnya ditiupkan masuk ke dalam jasad, itu terjadi peristiwa serah terima amanah. Ya, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka semua menolak. Lalu majulah manusia menerima amanah itu. Lalu kemudian sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi setelah manusia menerima amanah, maka sejak itulah dia disebut dengan ahli kitab. Karena setelah menerima amanah itu, maka dikalungkanlah di lehernya sebuah kitab yang menulis tentang 3 ketetapan baginya, yaitu tentang ajalnya adalah masa pakai amanah tersebut, kemudian tentang rezekinya adalah tentang kelengkapan amanah tersebut, dan tentang jodohnya, yaitu yang menyangkut tentang jenis kelamin dari apa yang diamanahkan tersebut. Jadi keliru kalau hanya dikatakan bahwa ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tidak demikian. Semua manusia disebut oleh Al-Quran sebagai ahli kitab
karena sudah menerima amanah dan sudah terlahir sebagai manusia di muka bumi ini. Adapun yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani, ketika manusia menerima kitab, di dalam kitab itu ada firman Tuhan, ada ruh, ada Isa. Ketika manusia mengikuti firman Tuhan, maka dia akan tetap berjalan lurus kembali menuju Tuhan dalam keadaan berserah diri atau disebut dengan muslim. Namun jika ada kekuatan jasad atau kekuatan hawa nafsu sebagai pengaruh dari kedua orang tuanya, maka ketika dia lepas dari jasad dan masuk ke dimensi jiwa, di situ ada pengaruh hawa nafsu, maka dia akan terhenti pada jiwa tersebut, dimensi jiwa tersebut, maka disebutlah dia sebagai golongan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang mampu lolos dari dimensi jiwa dan masuk kepada dimensi ruh, namun masih ada pengaruh kekuatan hawa nafsu pada dirinya, maka dia berhenti pada dimensi ruh pada dirinya, dan inilah yang disebut dengan golongan orang-orang Nasrani. Jadi setiap manusia, setiap kita terlahir ke dunia ini sudah ada potensi bagi diri kita untuk menjadi Yahudi atau untuk menjadi Nasrani. Olehnya itu haruslah kita tetap berpegang teguh kepada wahyu atau ruh, dalam hal ini Isa sebagai sang juru selamat yang bentuk fisiknya sekarang sebagai mushaf Al-Quran. Maka inilah yang akan mengantar kita kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan, yang dikiaskan juga dengan bahasa bahwa Isa akan mengantar kepada Bapa, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Isa. Jadi artinya untuk bisa sampai kembali kepada asal mula kejadian kita, fitrah manusia, maka kita harus mengikuti Al-Quran. Dalam hal ini kita harus membacanya, lalu memahaminya, memahami makna yang terkandung di dalamnya, dan mengikuti petunjuk itu sampai akhirnya memang Al-Quran akan mengantar kita untuk kembali kepada Allah dengan selamat dengan cara berserah diri. Demikian.